Bukan sampah yang menggunung. Sampah menumpuk di jalanan. Tumpukan sampah plastik mengambang di empang dekat permukiman kawasan Marunda. Penuhi sampah di sepanjang pantai. Indonesia saat ini menghadapi salah satu tantangan lingkungan yang sangat besar, yaitu sampah plastik. Setiap tahun, Indonesia menghasilkan sekitar 66 juta ton sampah dan 16%-nya adalah plastik. Tapi kita bisa membuat perubahan, dimulai dengan langkah yang sangat kecil seperti membuang sampah pada tempatnya. Dampak dari limbah plastik sangatlah buruk bagi suatu kelestarian lingkungan. Masih banyak kita temui masyarakat yang sering membuang sampah plastik dengan sembarangan, di mana hal itu dapat mencemari lingkungan sekitar kita dalam mengurangi limbah plastik, seperti Pertama, membuang sampah sesuai dengan kategori. Di mana membuang sampah sesuai dengan kategori ini berarti memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Di mana ada sampah organik dan sampah anorganik. Di mana sampah ini berbahaya. Pemilihan ini sangat penting karena setiap jenis sampah itu membutuhkan cara suatu pengolahan yang berbeda. Sampah organik ini dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik ini seperti plastik ini bisa dapat didaur ulang. Jika sampah tidak dipilih, maka jika sampah tidak dipilih dan dibuang sembarangan, proses pengolahan menjadi sulit dan dapat mencemari lingkungan, dapat menyumbat suatu solokan-solokan yang ada di lingkungan kita, serta saluran air yang dapat merusak suatu ekosistem. Yang kedua, membawa pengolahan bahan dan lingkungan yang berbahan stainless, di mana ini adalah salah satu cara efektif untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, seperti sendok, garpu, sedotan, dan botol minuman kemasan. Peralatan berbahan stainless lebih aman bagi kesehatan, tidak mudah rusak, dan dapat digunakan berulang kali. Dengan kebiasaan ini, kita dapat mengurangi jumlah plastik yang dihasilkan setiap hari, serta dapat membantu menjaga lingkungan agar tetap bersih dan hemat. Teman-teman sekalian, untuk mengurangi penggunaan sampah kantong plastik, itu kita dapat gunakan seperti pada saat kita berbelanja ke minimarket maupun supermarket, kita dapat membawa kantung belanja sendiri dari rumah. Nah, perubahan sederhana ini kita dapat mengurangi penggunaan kantong plastik yang sulit terurai di alam. Teman-teman sekalian sadar bahwa kantong plastik dapat mencemari lingkungan. Nah, untuk itu kita sama-sama menjaga lingkungan kita dengan cara penggunaan kantung belanja sendiri dari rumah saat kita berbelanja. Jadi di sini ada beberapa peran bioteknologi dalam mengurai sampah plastik. Di mana yang pertama itu peran bioteknologi dalam mengurai sampah plastik, yaitu bioteknologi memanfaatkan organisme hidup seperti bakteri, jamur, dan enzim untuk membantu menguraikan suatu sampah plastik. Beberapa mikroorganisme ini diketahui mampu memecah struktur plastik tertentu menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak berbahaya bagi suatu lingkungan kita. Proses ini jauh lebih ramah lingkungan dibanding pembakaran atau penimbunan suatu plastik di lingkungan kita. Selanjutnya saya serahkan. Selanjutnya, selain dalam mengurai sampah plastik, bioteknologi juga berperan dalam menghasilkan bioplastik, di mana bioplastik ini dibuat dari bahan hayati seperti pati singkong, jagung atau tebu, dan lebih mudah terurai secara alami. Kemudian ini menjadi alternatif penting untuk mengurangi ketergantungan pada plastik yang berbasis minyak bumi. Selanjutnya,
Untuk pengelolaan sampah plastik dapat digunakan dengan berbasis bioteknologi. Ada 3 cara sederhana, yaitu mengelola sampah plastik dengan bantuan mikroba. Yang kedua, mengurangi volume dan dampak toksik pada lingkungan. Dan yang ketiga, mendukung sistem ekonomi sirkular seperti bantuan daur ulang berkelanjutan.